إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أيها الناس جمعة أعزني Allah wa iyyakum. Satu perkara yang pasti akan kita lewati semua, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam kitabnya. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahasanya setiap jiwa, setiap yang bernyawa, pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Namun di sisi yang lain, bersamaan kematian sesuatu yang pasti, namun tidak ada sesuatu yang pasti yang paling banyak dilupakan oleh manusia dibandingkan kematian. Yang bisa jadi seorang mengusung jenazah, bisa jadi seorang memandikannya, bahkan bisa jadi dia meletakkan jenazah di liang lahatnya. Namun bisa jadi tidak terbetik dalam pikirannya bahwa suatu saat dia akan mengalami yang seperti itu. Maka dari itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya atau di dalam jami'nya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aksiru zikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Dalam lafaz yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aksiru zikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Dengan lafaz yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, hendaklah kalian semua memperbanyak mengingat perkara yang akan menjadi penghancur dari kenikmatan-kenikmatan, yakni nikmat duniawiyah, yakni kematian. Dengan lafaz yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hendaknya kalian memperbanyak perkara yang akan bisa menjadi pemutus
dari kelezatan yakni kelezatan duniawiyah, yakni yang dimaksud kematian. Hadis yang agung dan mulia ini menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian, agar dengannya kita mempersiapkan perkara yang pasti akan mendatangi kita tersebut. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu pasti menjumpai kalian, meskipun kalian berada dalam benteng yang demikian kokoh. As-salaf, sebagian mereka mengingatkan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak mengingat. Diriwayatkan dari Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau berkata kepada salah seorang ulama yang dalam sebagian riwayat disebutkan yakni Yazid Ar-Riqashi rahimahullah. Kata Umar ibn Abdul Aziz, "Izni, berikan wejangan kepadaku." Kata Yazid Ar-Riqashi, "Lasta awwalu khalifatin tamutu." Engkau bukanlah khalifah yang pertama yang akan mengalami kematian. Kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, "Zidni, tambahkan kepadaku." Kata Yazid Ar-Riqashi, "Laisa min abaika ahadun ila Adam alaihi salam illa dzaqal maut." Kata beliau rahimahullah, tidak ada dari leluhurmu seorang pun hingga Adam alaihi salam kecuali dia merasakan kematian. Kata rawi, "Fabaka Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah." Maka mendengar apa yang dinasihatkan oleh Yazid Ar-Riqashi menjadikan Umar ibn Abdul Aziz menangis. Apa yang disebutkan dari kisah tersebut menunjukkan kepada kita betapa penting di antara kita untuk banyak mengingat kematian dan saling mengingatkan dengan kematian untuk mendorong kita bersemangat di dalam menempuh hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan kita setelah datangnya kematian tersebut. Kematian sesuatu yang pasti. Bukanlah waktu atau tempat di mana kita mati itu yang menjadi perkara terbesar untuk kita memikirkannya. Akan tapi bagaimana keadaan kita ketika datang kematian itulah yang seharusnya menjadi perkara terbesar yang menjadi perhatian kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Bahasanya akan dibangkitkan masing-masing hamba, masing-masing pribadi kita, ala ma mata alaihi, di atas keadaan yang masing-masing kita meninggal padanya. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad ada tambahan, al-mu'minu yamutu ala imanihi wal munafiqu yamutu ala nifaqihi. Seorang mukmin dia akan meninggal, akan dibangkitkan. Seorang mukmin dia akan meninggal di atas keimanannya, dan seorang munafik dia akan
akan mati di atas kemunafikannya. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa penting bagi kita semua untuk betul-betul memperhatikan perkara yang satu, agar betul-betul kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani sebab-sebab yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah azani Allah wa iyyakum. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dari sahabat Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man shama ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa sadaqatan ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di mana ditutup untuknya usianya dengan kalimat tersebut, maka dia masuk ke dalam jannah. Sebagaimana pula yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya ketika hidup di dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man shama ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang berpuasa di mana dia mengharapkan dengan puasanya untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keikhlasan niatnya di dalam menjalankan ibadah puasa tersebut, keinginan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak akan ada yang mendapatkan nikmat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan terbesar bagi ahlul jannah, kecuali ahlul jannah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutima lahu bihi, kemudian ditutup usianya dengan amalan tersebut, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tasaddaqa sadaqatan ibtigha'a wajhillahi yabtaghi biha wajhallah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usianya dengan amalan tersebut, maka dia masuk ke dalam jannah. Hadis yang agung ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutup usianya di atas amalan salih, maka ini menjadi tanda yang dengannya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal barur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah dibacakan pada khutbah yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengingatkan sekian banyak perkara, termasuk di dalamnya perkara kematian yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar jangan sampai kalian mendapati kematian kecuali dalam keadaan kalian menjadi orang-orang yang muslim pada puncak sikap tunduk dan pasrah yang bisa ditempuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan, menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hadza amrun minallah li'ibadihi ayyattaquhu haqqa taqwah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka betul-betul bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan. Ketakwaan sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa makna taqwa an yuta'a wa la yu'sa wa an yuzkara wa la yunsa. Agar dia ditaati, ya, dan jangan dia dimaksiati, dan agar dia diingat dan jangan dia dilupakan, wa an yushkara wa la yukfaru, dan agar dia Allah Subhanahu wa taala disyukuri dan tidak diingkari. Maka ketika seorang hamba betul-betul menaati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hatinya, dan betul-betul mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kalbu, dengan lisan, dan dengan anggota badannya, di mana dia menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dia jalankan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa an yastamiru ala dzalika wa yasbutu alaihi wa yastaqimu ila al-mamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar terus-menerus di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus di atas kekokohan dan istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ilal mamat, hingga kepada kematiannya. Fa inna, kata beliau, fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Karena sungguhnya siapa saja yang dia menjalani kehidupannya di atas sebuah keadaan, maka dia pun mati, meninggal di atas keadaan tersebut. Menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang betul-betul ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dia laksanakan secara zahir dan batin, maka dia pun akan meninggal di atas keadaan tersebut. Kemudian kata beliau, faman kana fi halis sihhatihi wa nasyatihi wa imkanihi mudawiman li taqwa rabbih wa ta'atihi muniban ilaihi 'ala ad-dawam sabbatahu Allahu 'inda mautihi wa razaqahu husnal khatimah. Maka siapapun yang pada kondisi sehatnya dan pada kondisi semangatnya dan pada kondisi punya kemampuan untuk berbuat, dia terus-menerus di atas ketakwaan kepada Rabb-Nya, di atas ketaatan kepadanya, terus nantiasa kembali inabah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus di keadaan yang demikian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dia di atas keimanan tersebut di saat kematian mendatanginya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rizki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.